Baik, ini salah satu keresahan yang mau saya sampaikan adalah langsung ke hal yang mungkin boleh dibilang sensitif gitu ya, berhubungan dengan agama ataupun ibadah. Jadi saya itu dulu pernah kerja di perusahaan Jepang 2 tahunan. Di dalamnya itu banyak kawan-kawan kita yang berjenggot panjang dan celana cingkrang. Itu namanya apa ya? Salafi apa ya? Atau Ahlus Sunnah itulah ya. Itu saya kerja di situ kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Terus saya mengenal cara beribadah mereka, cara ngaji mereka, pandangan-pandangan mereka sesuai dengan aliran yang mereka jalani. Itu satu background yang pertama. Sementara saya dulu kan di dusun ini hidup dengan agama keturunan, dengan ajaran-ajaran keturunan, yaitu para kiai dari kita ngaji-ngaji itu ya. Itu pertama kali mungkin akan terasa aneh gitu, terasa ini berbeda sekali nih dengan apa yang saya jalani selama ini gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, karena pemikiran saya ini yang terbuka gitu ya, bukan pemikiran yang tertutup yang hanya menganggap dirinya itu paling benar gitu. Saya terbuka, jadi untuk hal-hal itu saya coba mempelajari, bukan mempelajari ya, coba mengamati dan coba mengcompare gitu. Salah satunya adalah kalau yang di kawan-kawan di perusahaan saya itu kalau mau sholat jamaah itu imamnya menghadap ke belakang, mengingatkan makmumnya untuk merapatkan barisan dan mengisi shaf yang di depan. Sehingga begitu dia menghadap ke belakang, rapatkan shaf, itu mereka langsung rapi, lurus, bagus gitu. Dan itu memang yang dilakukan Nabi Muhammad SAW saat sholat berjamaah. Dan mungkin di beberapa hadis atau di beberapa Al-Quran itu kan, kalau yang di budaya saya itu kan, kalau shafnya kosong itu kan diisi syaitan gitu ya. Nah berarti kan itu benar gitu, bahwa ini harus rapat, harus lurus gitu. Jadi softnya itu benar-benar rapat itu. Kalau yang sampai kakinya menyentuh ke kaki yang lain, mungkin kalau yang belum terbiasa itu akan risih. Ini kenapa orang nempelin kaki ke kaki gitu kan? Padahal konteksnya yaitu tadi, merapatkan barisan tadi, dan itu diajarkan oleh Nabi Muhammad gitu. Sementara sekarang ini, karena saya kan udah mudik pulang kampung, itu jadi kayak ngelihat, sekarang saya sudah melihat yang softnya rapi, yang lurus gitu kan. Begitu saya pulang kampung itu melihat soft yang berantakan, yang nggak lurus, terus yang kosong gitu, itu kayak apa ya, ada yang kurang gitu loh menurut saya. Nah, itu salah satu keresahan saya tuh, melihat kelurusan, terus jarak antar soft itu kadang terlalu pendek, apalagi kalau pas sholat Jumat di barisan belakang itu ya, itu pendek, jadi rawan untuk bersentuhan antara kepala dengan kaki yang di depannya. Itu di luar tadi ya, soft tadi. Terus yang kedua itu sholat berjamaah di musola atau di masjid. Itu di sini atau di beberapa tempat itu saya melihat adalah, kalau yang saya pahami ya, yang saya tahu dari beberapa sharing pengetahuan tadi, laki-laki itu softnya di depan, wanita itu softnya di belakang sebelah kiri, paling belakang sebelah kiri. Itu mutlak kayaknya, syariatnya kayaknya seperti itu. Nanti silahkan dikomentari kalau apa yang saya sampaikan ini salah, dibenarkan gitu ya.
wanita softnya di kiri dan bagian belakang. Tapi di sini itu enggak. Jadi laki-laki, ada yang laki-laki di kanan, wanita di kiri. Pun itu mau ditutup pakai korden, pakai apa, kan kita tahu posisinya itu kanan dan kiri, itu kita tahu. Itu yang mengganjal tuh di hati saya itu. Kalau yang di musola satunya itu agak mending. Kenapa? Karena yang soft depan walaupun hanya 2 baris itu masih laki-laki. Terus di kiri belakangnya perempuan, tapi di kanan belakangnya juga masih ada laki-laki. Jadi masih ada kesejajaran soft di sini. Itu menurut saya kurang pas gitu. Kalau memang mau itu ya malah mungkin di luar musola gitu. Jadi yang laki-laki memang full memenuhi soft depan, baru yang wanita itu sisanya itu di belakang. Terus ada satu pengetahuan lagi, ya ini akan sensitif sekali nih karena ketidakterbukaan pemikiran. Wanita itu sebenarnya tidak dianjurkan untuk sholat berjamaah, sholat fardu ya. Dia lebih diutamakan untuk sholat di rumah. Tetapi karena pengetahuan orang-orang sini, kalau sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat gitu kan, itu dipukul rata baik ke laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki itu wajib sholat berjamaah, kalau perempuan itu tidak, malah yang diwajibkan atau yang diutamakan itu sholat di rumah. Nah ini satu hal, poin ini aja pasti akan pro kontra kalau di sini gitu, karena pemahamannya akan sangat berbeda. Tetapi kalau kita coba menelaah, menerima dengan pemikiran terbuka, terus mencari referensi-referensi, kan umat muslim itu kan panduannya Al-Quran dan hadis, perilaku Nabi. Jadi nggak bisa kalau hanya Al-Quran saja, nggak bisa, harus ada hadis-hadisnya Nabi, yang dilakukan Nabi, yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya, cuman di sini mungkin itu belum mendalam sampai ke situ, malah lebih cenderung mengikuti para kiai. Bukan salah atau benar, tetapi dengan era keterbukaan sekarang ini, cobalah untuk digali lagi, diperdalam lagi, apalagi bab ilmu agama itu ya. Jangan terus berstatement alah isya mending gelem ibadah daripada sing ora. Bukan gitu. Nah itu apa ya? Itu pesimis, itu skeptis gitu. Kita sebagai muslim itu wajib untuk mencari ilmu, menambah pengetahuan itu wajib. Jadi cobalah digali apa yang sekarang ini kita yakini, kita lakukan, itu coba digali. Jadi bukan jangan sih, tapi cobalah untuk beranjak bukan hanya di syariat saja, tapi coba untuk mendalami lagi bagaimana sih yang seharusnya atau yang Nabi Muhammad lakukan itu seperti apa. Itu yang kita teladani. Jadi 2 hal itu dulu salah satu keresahannya. Silakan yang mau berpendapat, mau berkomentar, mau membenarkan, saya sangat terbuka sekali. Terus nyambung tadi yang Nabi Muhammad, panduan muslim itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis ya. Jadi Al-Qurannya itu dipelajari, bukan dihafalkan saja. Dipelajari, diimplementasikan, diaplikasikan, dilakukan si Al-Qur'annya tadi. Juga memakai panduan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dan saya mungkin agak yakin Nabi. Orang-orang sini tidak paham mengenai Nabi Muhammad. Beliau itu siapa? Hidup di tahun berapa? Bagaimana kehidupan beliau? Ya kan? Silsilah keturunan atau silsilah hidup Nabi Muhammad itu enggak semua orang mengetahui itu. Padahal itu
menurut saya sangat penting karena beliau adalah panutan kita. Jadi kita harus tahu mendetail tentang Nabi Muhammad itu. Nah, beberapa hari kemarin saya sering mendengarkan tentang Sirah Nabawiyah. Jadi apa itu ya? Kayak biografi Nabi Muhammad itu ya. Dari situ kita bisa mengerti, oh Nabi itu sifatnya kayak gini, karakter gini, bertindak tanduk seperti ini, kemuliaannya seperti ini. Nah itu yang membuat kita menjadi termotivasi, membuat kita menjadi benar-benar kalau sholawat itu ya benar-benar mengetahui Nabi Muhammad itu seperti apa, bukan hanya di ucapan saja. Jadi cobalah untuk mulai meningkatkan dari yang syariat, coba untuk ditingkatkan lagi, diperbanyak lagi pengetahuan tentang ilmu agama. Terima kasih.